Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bu Violeta selaku dosen pengampu mata kuliah fisiologi tumbuhan, dan seterusnya buat rekan-rekan yang kami cintai. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu mengenai transpirasi. Nah, untuk presentasi yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Tujuan praktikum kita hari ini yaitu untuk melihat laju transpirasi dari dua tanaman yang berbeda. Yang kedua, yaitu untuk melihat mekanisme transpirasi. Waktu dan tempat, hari Jumat 22 Oktober 2021 pukul 13.20 sampai 15.50 waktu Indonesia Barat, yang berada di tempat di Jalan Patenggang Gang F nomor 2 Air Tawar Barat, Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat, secara online atau daring. Nah, dasar teorinya, di sini saya hanya mengambil beberapa dasar teori dari banyaknya dasar teori di laporan hasil praktikum saya. Nah, yaitu transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Kemungkinan kehilangan air dari jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lainnya dapat saja terjadi, tetapi porsi kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang hilang melalui stomata. Oleh sebab itu, dalam perhitungan besarnya jumlah air yang hilang dari jaringan tanaman, umumnya difokuskan pada air yang hilang melalui stomata. Oleh sebab itu, dalam perhitungan besarnya, jumlah air yang hilang dari jaringan tanaman umumnya difokuskan pada air yang hilang melalui stomata. Transpirasi merupakan bagian dari siklus air, dan itu adalah hilangnya uap air dari bagian tanaman atau mirip dengan berkeringat, terutama pada daun, tapi juga di batang, bunga, dan akar. Nah, permukaan daun yang dihiasi dengan bukaan yang secara kolektif disebut dengan stomata. Dan dalam kebanyakan tanaman, mereka lebih banyak pada sisi bawah dedaunan. Nah, proses transpirasi akan menyebabkan potensial air lebih rendah dibandingkan batang ataupun akar. Akibatnya, daun seolah-olah menghisap air dari akar untuk menguapkan air. Nah, tumbuhan butuh energi baru atau berubah energi menjadi panas. Dengan demikian, transpirasi menimbulkan pengaruh pendinginan pada daun. Kebutuhan panas untuk menguap air berasal dari sinar matahari yang disalurkan melalui cahaya langsung, radiasi, dan konveksi. Nah, air merupakan bagian terbesar dari jaringan tumbuhan. Semua proses tumbuh dan berkembang terjadi karena adanya air. Ada 3 jenis transpirasi, yaitu yang pertama transpirasi kutikula, merupakan evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Yang kutikula daun secara relatif tidak tembus air, dan pada sebagian besar jenis tumbuhan transpirasi kutikula hanya sebesar 10%. Oleh karena itu, sebagian besar air yang hilang terjadi melalui stomata. Nah, yang kedua itu ada transpirasi stomata, di mana sel-sel mesofil daun tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding-dinding sel mesofil yang jenuh air. Air menguap dari dinding-dinding basah ini ke ruang-ruang antar sel, dan uap air kemudian berdifusi melalui stomata dari ruang antar sel ke atmosfer di luar. Sehingga dalam kondisi normal, evaporasi atau kita kenal dengan penguapan ini membuat ruang-ruang itu selalu jenuh uap air. Nah, asalkan stomata terbuka, difusi uap air ke atmosfer pasti terjadi, kecuali bila atmosfer itu sendiri sama-sama lembab.
Nah, yang ketiga itu ada transpirasi lentisel, di mana pada daerah kulit kayu yang berisi sel, air yang hilang melalui jaringan ini adalah 0,1%. Ini berdasarkan Kayu Indonesia 2019. Nah, alat bahan praktikum ini ada 2 alat, di mana ada plastik bening dan kemudian tali plastik. Dan bahan praktikumnya saya menggunakan apa saja yang ada di depan kos saya, yaitu ada tanaman mangga atau Mangifera indica, kemudian ada rimbang atau Solanum torfum. Kemudian untuk langkah kerjanya, yang pertama kita masukkan beberapa helai daun mangga ke dalam plastik yang telah kita sediakan. Kemudian kita ikat menggunakan tali plastik dan kita tunggu selama 2 jam. Nah, untuk pada tanaman rimbang juga demikian, masukkan beberapa helai daun rimbang ke dalam plastik, kemudian kita ikat menggunakan tali plastik dan kita tunggu selama 2 jam. Nah, hasil pengamatannya, yang pertama, daun mangga di dalam plastik, keadaan awalnya itu tidak beruap dan berair. Nah, kalau pada daun rimbang yang ada dalam plastik, itu juga sama, jadi perlakuannya sama, kemudian keadaan akhirnya berbeda. Pada daun mangga dalam plastik itu, dia beruap dan berair, dan kemudian daun rimbang dalam plastik itu dia sedikit beruap dan tidak berair. Nah, kalau misalkan kita berbesarkan, nah di sini kalau dilihat secara langsung itu terdapat seperti uap sedikit beruap gitu, tetapi tidak terlalu berair seperti kebanyakan yang ada pada tanaman mangga. Dia hanya seperti tertutup gitu oleh uap-uap. Kalau misalkan kita lihat kita tutup air panas ke dalam botol, maka kita akan melihat seperti ada embun yang putih-putih itu. Nah, di sini kelihatan pada tanaman rimbang ini. Nah, pada praktikum secara mandiri ini ada 2 perbandingan yang kita lihat. Yang pertama yaitu laju transpirasi pada tanaman dua yang berbeda, 2 tanaman yang berbeda. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan bahan-bahan yang ada di depan kos saja, di mana ada pohon mangga dan rimbang. Di sini terlihat perbedaan laju transpirasi dari 2 tanaman tersebut. Nah, sebelum itu dijelaskan kembali bahwa transpirasi adalah proses hilangnya uap air dari permukaan tubuh tumbuhan akibat adanya evaporasi atau kita kenal dengan penguapan. Nah, pada tanaman mangga dapat dilihat setelah 2 jam diberikan perlakuan dengan cara memasukkan beberapa daun ke dalam plastik, kemudian diikat. Nah, pada daun tersebut terjadi penguapan yang menghasilkan banyak air dibandingkan daun rimbang. Nah, pada daun rimbang juga dilakukan perlakuan yang sama, tetapi hasil akhir pada tanaman rimbang tidak sama dengan tanaman mangga, di mana pada tanaman rimbang terjadi sedikit penguapan dan tidak ada air yang dihasilkan seperti mangga. Maaf, di sini seharusnya ada tidaknya. Nah, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada faktor dari dalam ataupun dari luar. Nah, ini berdasarkan Murni Dwiati 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi itu ada 2. Yang pertama ada faktor dalam dan faktor luar atau di lingkungan. Yang pertama itu faktor dalam. Faktor dalam itu terjadi 3, di mana ada jumlah stomata tiap satuan luas daun, kemudian struktur anatomi daun, dan potensial osmosis daun. Nah, untuk yang pertama jumlah stomata tiap satuan luas daun, di mana jumlah stomata tergantung kepada jenis tumbuhan dan faktor lingkungan pada saat daun itu berkembang. Jadi setiap tumbuhan atau tanaman itu memiliki jumlah stomata yang berbeda setiap dan tergantung juga pada faktor lingkungan saat daun itu berkembang. Nah, kemudian untuk struktur anatomi daun ini ada alat tambahan daun
yang berupa trikoma yang dapat mencegah penguapan. Nah, selain itu, penguapan juga dapat berkurang dengan terbentuknya lapisan kutikula pada permukaan daun yang cukup tebal serta letak stomatanya yang tersembunyi. Nah, yang ketiga itu ada potensial osmosis daun, di mana sel daun mempunyai potensial osmosis yang tinggi sehingga air tidak mudah menguap. Nah, yang kedua itu ada faktor luarnya atau lingkungannya. Yang pertama ada kelembaban udara, temperatur, angin, dan ketersediaan air. Nah, untuk kelembaban udara, apabila kelembaban udara rendah, maka selisih potensial air antara rongga stomater dan udara sekitar menjadi besar. Nah, akibatnya akan terjadi penguapan dengan cepat dan difusi uap air ke udara berlangsung makin cepat. Yang kedua itu ada temperatur. Nah, pada temperatur ini, kenaikan temperatur akan mempercepat transpirasi karena evaporasi dari permukaan mesofil meningkat. Jadi, kalau temperatur dia berbanding lurus dengan transpirasi. Yang ketiga itu ada angin. Angin dapat memindahkan uap air dari permukaan daun sehingga kelembabannya menurun. Yang keempat ada ketersediaan air. Nah, apabila jumlah air yang terdapat di lingkungan terbatas, maka transpirasi pun akan berkurang. Nah, kemudian kalau kita bandingkan atau kita lihat pada tanaman yang kita gunakan atau bahan yang saya gunakan itu, jika dilihat dari faktor luarnya, perhatikan melakukan praktikum pada waktu siang hari. Nah, pada waktu itu saya melakukan praktikum siang hari sekitar pukul 1-an. Nah, jadi temperaturnya tinggi sehingga seharusnya kalau berdasarkan teori tersebut kenaikan temperatur akan mempercepat transpirasi karena evaporasi dari permukaan mesofilnya yang meningkat. Nah, jika kita lihat demikian, pada daun mangga itu dia menghasilkan penguapan yang banyak dengan diperolehnya air dari penguapan tersebut. Nah, sedangkan pada daun tanaman rimbang itu tidak demikian. Nah, kemudian selain faktor luar juga dapat dipengaruhi oleh faktor dalamnya, di antaranya jumlah stomata tiap satuan luas daun, struktur anatomi daun, dan potensi osmosis daun. Nah, jumlah stomata pada daun cukup beragam menurut jenis tumbuhannya. Nah, jumlah persatuan luas dan jenis yang sama juga beragam tergantung pada utuh daun dan kondisi lingkungan. Daun dari jenis tumbuhan berkayu mempunyai stomata pada permukaan daun sebelah bawah. Nah, sedangkan jenis tumbuhan herbai dia mempunyai stomata pada kedua belah permukaan daunnya dan biasanya permukaan daun sebelah atas mempunyai stomata yang lebih sedikit. Ini berdasarkan Condang et al. 2020. Nah, berdasarkan ini, perhatikan menyimpulkan bahwa jumlah stomata pada tanaman mangga itu lebih banyak dibandingkan tanaman rimbang, sehingga pada tanaman mangga juga termasuk transpirasi stomata, di mana kelingan airnya berlangsung melalui stomata daun dan hampir 95% air dari tanaman akan hilang melalui stomata. Makanya pada hasil pengamatan itu diperoleh banyaknya air yang terdapat pada daun mangga yang kita beri perlakuan tersebut. Nah, jadi juga disimpulkan bahwa tanaman mangga ini termasuk transpirasi cepat atau bisa juga kita menyebutnya itu transpirasi stomata. Nah, sedangkan pada tanaman rimbang, jika dilihat dari faktor internalnya yaitu dari alat tambahan pada tanaman yang juga berpengaruh. Seperti juga dijelaskan tadi, kalau alat tambahannya berupa trikoma yang dapat mencegah penguapan. Nah, berdasarkan Antri Pratama 2017, dia mengatakan bahwa tanaman rimbang itu ditemukan adanya trikoma di mana trikomanya berduri pendek halus dan termasuk trikoma granula. Nah, kalau misalkan rekan-rekan mencoba menyentuh daun tersebut juga terasa itu bagaimana bentuk dan rasa tekstur dari daunnya itu sendiri, itu seperti ada bulu-bulu halus di luarnya dan kalau misalkan kita sentuh terlalu lama juga bisa menyebabkan gatal. Jadi pada rimbang itu dia termasuk trikoma glandular yang atau kita kenal dengan trikoma yang menghasilkan sekret atau kelenjar. Nah, sehingga proses transpirasinya terhambat. Karena juga kita tahu tadi faktornya itu salah satunya ada trikoma yang mencegah penguapan. Makanya untuk transpirasi pada tanaman ini, perhatikan menggolongnya ke transpirasi lambat. Nah, kesimpulan praktikum kita hari ini yaitu dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa transpirasi adalah proses hilangnya uap air dari permukaan tubuh akibat adanya penguapan. Yang kedua yaitu
jenis transpirasi dibagi menjadi 3, yaitu transpirasi stomata, cuticula, dan lentisel. Dan yang ketiga, tanaman mangga termasuk transpirasi cepat atau Mangifera indica dan atau disebut juga dengan transpirasi stomata. Yang keempat tuh tanaman rimbang termasuk transpirasi lambat. Dan yang kelima, pada tanaman mangga Mangifera indica proses transpirasinya cepat atau laju transpirasinya cepat dibandingkan tanaman rimbang atau Solanum torfum. Ini merupakan daftar pustaka dari laporan praktikum saya hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya, materi atau presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elvira Utami. Kepada Elvira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Dini atas kesempatannya. Saya Elvira Utami dengan NIM 19031011 akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan judul transpirasi. Dengan tujuan praktikum yaitu untuk melihat transpirasi yang terjadi pada tanaman dan untuk waktu dan tepat yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 dan pada waktu pukul 13.20 sampai 15.50. Tempat dilakukan praktikum yaitu di rumah masing-masing, Jalan Siti Manggopo, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Teori dasar. Untuk teori dasar, tidak semua yang saya tampilkan pada slide PPT pada laporan praktikum, namun hanya beberapa. Sebagai berikut, transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada tumbuhan melalui permukaannya. Peristiwa ini biasanya menggunakan kehilangan air melalui stomata, cuticula, atau lentisel. Transpirasi sangat berguna buat membantu berlangsungnya pengangkutan garam-garam mineral dari akar ke daun, terutama lewat silem, dan kecepatannya sangat ditentukan oleh kegiatan transpirasi. Proses transpirasi ditentukan oleh faktor internal, mencakup besar kecilnya daun, tebar tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya daun, banyak sedikitnya rambut pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, serta bentuk dan lokasi stomata. Faktor-faktor eksternal yaitu radiasi, temperatur atau suhu, kebebasan udara, tekanan udara, angin, dan keadaan air pada dalam tanah. Semua ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap banyak atau sedikitnya transpirasi yang terjadi pada suatu tumbuhan. Yang pertama yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari mengakibatkan membukanya stoma dan gelap mengakibatkan menutupnya stoma. Jadi banyak matahari akan memperlihatkan transpirasi. Lantaran cahaya mengandung energi panas sebagai akibatnya temperatur naik. Kenaikan dari temperatur dalam batas tertentu akan mengakibatkan lebarnya stomata sebagai akibat pembesaran laju transpirasi. Yang kedua yaitu temperatur. Kenaikan temperatur menambah tekanan uap pada dalam dan di luar daun. Namun tekanan uap pada dalam daun lebih tinggi daripada tekanan uap di lingkungan, karena pada lingkungan ruangannya tidak terbatas. Akibat dari perbedaan ini, maka uap air mudah berdifusi dari pada daun ke udara bebas. Yang ketiga yaitu angin. Angin membawa pindah uap air yang tertimbun dekat stoma. Dengan demikian, maka uap air terlihat pada dalam daun, terdapat kesempatan berdifusi keluar. Jadi, angin menambah lancarnya transpirasi. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum, alatnya yaitu tali rafia atau tali plastik, dan yang kedua yaitu plastik. Dan untuk bahannya yaitu tanaman cengkeh. Karena di daerah saya tidak terdapat tanaman cengkeh, maka saya memakai tanaman bougainville. Yang kedua yaitu tanaman aloe vera. Untuk langkah kerjanya, yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Dapat terlihat pada gambar berikut merupakan alatnya, yaitu terdapat
tali rafia, plastik yang akan digunakan untuk membungkus tanaman, aloe vera, dan juga bougainville sebagai bahan. Kedua yaitu memasukkan beberapa helai daun tanaman ke dalam kantong plastik. Dapat pada gambar berikut merupakan memasukkan helai daun tanaman ke dalam kantong plastik pada tanaman bougainville dan juga pada tanaman aloe vera. Yang ketiga yaitu mengikat daun yang telah dimasukkan ke dalam plastik tadi dengan tali plastik ataupun tali rafia. Yang keempat yaitu menunggu selama 2 jam. Setelah 2 jam, selanjutnya yaitu melihat transpirasi yang terjadi dengan melihat embun dan air yang terdapat pada plastik. Pada gambar berikut merupakan pelepasan plastik pada tanaman bougainville dan aloe vera dan juga embun dan air yang terdapat pada plastik tanaman tersebut. Berikut merupakan hasil pengamatannya. Dapat terlihat terdapatnya embun dan juga air pada bougainville dan juga tanaman aloe vera dan juga terdapat bintik air. Didapatkan pada tanaman bougainville dan aloe vera memiliki sedikit air yang dihasilkan, sehingga sulit membedakan kecepatan transpirasi kedua tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dari hasil praktikum dapat diketahui bahwa transpirasi adalah penguapan yang terjadi dalam tumbuhan melalui permukaannya. Peristiwa ini biasanya mengutamakan menggunakan kehilangan air melalui stoma, kutikula, atau lentisel. Sekitar 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stoma. Paling banyak peranannya pada transpirasi. Sebagian banyak air yang diserap tumbuhan ditranspirasikan. Pada pengamatan ini dilakukan untuk melihat transpirasi tumbuhan. Pada percobaan ini, tumbuhan yang digunakan terdapat 2 jenis spesies tumbuhan, yaitu tumbuhan bougainville untuk transpirasi cepat karena di daerah saya tidak terdapat tumbuhan cengkeh, maka saya menggunakan tanaman ini. Dan juga aloe vera, yaitu dengan melihat banyaknya air, embun, dan bintik air yang dihasilkan setelah 2 jam pembungkusan tumbuhan dengan plastik. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan bahwa kedua tumbuhan memiliki embun dan bintik air yang banyak pada kedua tumbuhan, akan tetapi air yang dihasilkan kedua tumbuhan ini sedikit, sehingga sulit untuk melihat tumbuhan mana yang memiliki transpirasi yang lebih cepat dan tumbuhan mana yang memiliki transpirasi yang lebih lambat. Diketahui bahwa semakin banyak jumlah daun pada suatu tumbuhan, maka semakin banyak pula jumlah uap air yang akan dihasilkan dari proses transpirasi pada tumbuhan tersebut. Berkaitan dengan ukuran daun, jika daun pada tumbuhan terbilang luas, maka terjadinya transpirasi akan menghasilkan uap akan lebih tinggi daripada tumbuhan yang memiliki luas daun yang lebih sempit. Namun pada hasil percobaan, didapatkan bahwa tumbuhan bougainville yang memiliki daun yang lebih lebar daripada tanaman aloe vera, akan tetapi hasil air yang dihasilkan yaitu sedikit dan hampir sama. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor pada transpirasi tumbuhan, yaitu terdiri dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Untuk faktor internalnya yaitu berasal dari tumbuhan itu sendiri. Pada dasarnya, pada faktor internal terdiri dari besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya daun, banyak sedikitnya rambut dan permukaan daun, banyak sedikitnya stoma, serta bentuk lokasi stoma. Pada tumbuhan yang diamati, kedua tumbuhan memiliki besar daun yang berbeda, di mana tumbuhan bougainville lebih besar daripada tumbuhan aloe vera. Untuk tebal tumbuhan daun aloe vera lebih tebal dibandingkan bunga bougainville. Tumbuhan aloe vera memiliki banyak lapisan lilin daripada tumbuhan bougainville. Pada percobaan ini tidak dilakukan pengamatan mengenai jumlah stoma, sehingga tidak dapat memperkirakan berapa besar pengaruh stoma terhadap laju transpirasi. Tetapi diketahui bahwa semakin banyak stoma yang terbuka,
yang memiliki suatu daun, maka semakin cepat juga laju dari transpirasinya. Faktor eksternal yang meliputi yaitu cahaya matahari, temperatur, dan juga angin. Pada hasil pengamatan, didapatkan bahwa temperatur cahaya matahari pada awal perlakuan yaitu terdapannya energi panas yang terlihat pada gambar hasil pengamatan, serta temperatur pada awal kegiatan dibandingkan akhir percobaan terlihat berbeda, yaitu pada gambar hasil pengamatan terlihat bahwa pada awal perlakuan sinar matahari terik dan pada akhir perlakuan sinar matahari redup, sehingga hal tersebut mempengaruhi temperatur dari tumbuhan. Saya rasa inilah yang menyebabkan tidak berkurangnya ataupun tidak terlihatnya perbedaan antara transpirasi dari tumbuhan bougainville dengan tumbuhan aloe vera. Kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilakukan adalah transpirasi adalah penguapan yang terjadi dalam tumbuhan melalui permukaannya. Peristiwa ini biasanya mengutamakan menggunakan kehilangan air melalui stomata, cuticula, ataupun lentisel. Transpirasi dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa hasil kedua tumbuhan hampir sama sehingga tidak dapat membedakan hasil respirasi dari kedua tumbuhan. Berikut merupakan daftar pustaka pada laporan praktikum. Baik, Ibu dan teman-teman, mungkin berikut adalah hasil presentasi dari praktikum saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Elvira atas penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kata ataupun ucapan yang salah ucap ataupun materi konsep yang salah. Mohon perbaikan, kritikan, dan sarannya yang membangun agar kami lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator undur diri. Saya akhiri dengan membaca Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.